Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel ini SBMPTN Sosumpedia. Pada kesempatan kali ini kita akan share video mengenai pembahasan soal-soal TKA SBMPTN bidang studi sejarah. Khususnya kita akan membahas mengenai soal-soal yang biasa muncul, dan kebetulan saat ini di layar ada materinya. Sebelum lanjut, saya ingatkan kembali untuk klik tombol subscribe di bawah video ini. Oke, kita langsung masuk di pembahasan. Jadi, yang akan kita bahas adalah zaman prasejarah. Jadi ini zaman prasejarah di Indonesia. Oke, ini yang pertama dibahas pembagian zaman prasejarah berdasarkan geologi. Jadi di sini yang pertama ada namanya Arkaikum atau Asoikum, zaman tertua sekitar 2.500 juta tahun yang lalu. Jadi ciri-ciri dari Arkaikum ini atau Asoikum ini, kondisi bumi belum stabil dan udara masih panas. Kulit bumi dalam proses pembentukan dan belum ada tanda-tanda kehidupan. Jadi ini kata kuncinya adalah belum ada tanda-tanda kehidupan. Selanjutnya yang kedua, Paleozoikum, terjadi sekitar 340 juta tahun yang lalu. Cirinya adalah bumi belum stabil dan terus berubah. Tanda kehidupan sudah mulai ada. Jadi ini kata kuncinya, dengan munculnya makhluk bersel satu, misalnya ikan, amfibi, dan reptil. Selanjutnya yang ketiga ada namanya Mesozoikum, terjadi sekitar 140 juta tahun yang lalu. Kehidupan mulai berkembang pesat. Muncul binatang reptil raksasa seperti dinosaurus. Jadi kata kuncinya adalah dinosaurus. Jadi pada masa Mesozoikum muncul dinosaurus. Jadi disebut juga dengan zaman reptil. Selanjutnya yang keempat ada namanya Neozoikum atau Kanozoikum, terjadi sekitar 60 juta tahun yang lalu. Selanjutnya Neozoikum ini ada lagi zaman tersier. Jadi zaman tersier ini terbagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama ada namanya Paleozoikum, sekitar 65 juta tahun yang lalu. Jadi mamalia muncul, reptil besar lenyap, dan munculnya primata. Ini pada zaman Paleosen ini 65 juta tahun yang lalu. Reptil besar atau dinosaurus sudah hilang, punah, dan muncul primata. Selanjutnya ada namanya zaman Eosen, sekitar 58 juta tahun yang lalu. Kalimantan tergabung dengan daratan Asia. Jadi Pulau Kalimantan saat itu masih bergabung dengan benua Asia atau daratan Asia. Selanjutnya ada namanya Oligosen, 38 juta tahun yang lalu. Lanjut ke Miosen, 26 juta tahun yang lalu, muncul orang utan. Selanjutnya Pilosen, 12 juta tahun yang lalu, muncul kera raksasa namanya Gigantropus. Jadi itu kita hapus dulu, kita lanjut.
Oke, jadi tersier sudah. Sebentar kita masuk di kuartir. Oke, langsung kita masuk. Jadi kuartir ini terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama Pleistosen, sekitar 600.000 tahun yang lalu. Jadi cirinya adalah zaman es. Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Malaysia bergabung menjadi satu benua. Munculnya gajah berbulu tebal atau mamut. Terjadinya persebaran manusia purba. Selanjutnya Homo wajakensis menyebar dari Asia ke benua Asia. Ini cirinya dari Pleistosen. Selanjutnya ada namanya Holosen. Ini dia Holosen. Sekitar 25.000 tahun yang lalu. Jadi cirinya adalah es sudah mencair dan permukaan laut naik. Jawa, Sumatera, Kalimantan terpisah laut sama seperti sekarang. Manusia purba lenyap dan diganti oleh manusia modern, namanya Homo sapiens. Oke, lanjut di bagian B. Pembagian zaman prasejarah di Indonesia. Jadi tadi itu khusus dunia, sekarang kita masuk di zaman sejarah prasejarah di Indonesia. Yang paling pertama itu adalah zaman batu. Jadi zaman batu ini terbagi menjadi beberapa zaman. Jadi ada 3. Paleolitik, Mesolitik, dan Neolitik. Batu tua, batu tengah, dan batu muda. Jadi yang paling pertama yang akan kita bahas adalah batu tua, Paleolitikum atau Paleolitik ya. Yang pertama kita lihat ciri khas dari zaman batu tua atau Paleolitikum. Jadi yang pertama alat masih kasar, ciri khasnya ini. Selanjutnya hidup berkelompok kecil dan berpindah atau istilahnya nomaden, berpindah-pindah. Selanjutnya yang ketiga mengumpulkan makanan atau food gathering. Selanjutnya jenis manusia pendukung antara lain adalah Pithecanthropus erectus, Homo soloensis, dan Homo wajakensis. Ini jenis manusia pendukung dari zaman batu tua. Selanjutnya peninggalan budayanya antara lain kebudayaan Pacitan. Kebudayaan Pacitan ini antara lain kapak genggam atau perimbas, atau disebut juga koper, kapak penetak, alat-alat dari batu atau flex. Selanjutnya yang kedua ada namanya kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Ngandong ini contohnya adalah alat dari tulang atau bone culture. Selanjutnya yang kedua zaman batu tengah. Zaman batu tengah atau Mesolitikum. Di sini tertulis Mesolitik. Kita langsung bahas. Jadi ciri khas dari zaman batu tengah atau Mesolitikum ini, yang pertama alat yang digunakan sudah lebih halus. Maksudnya lebih halus dari zaman batu tua sebelumnya. Sudah mulai menetap. Tadi kan dia nomaden atau berpindah-pindah, ini sudah mulai menetap. Tinggal di gua.
kebudayaan Bekson Hoabin, manusia pendukung antara lain suku Sakai. Suku Sakai itu banyak di pedalaman Malaysia ya. Selanjutnya ada Atka, ada Aborigin. Aborigin itu ada di Australia. Selanjutnya ada Papua Melanosoid. Papua Melanosoid itu ada di Indonesia Timur. Selanjutnya ada Semang. Semang itu banyak juga di Malaysia. Selanjutnya peninggalan budayanya ada namanya pebel atau kapak batu. Yang kedua ada alat-alat dari tulang atau plek. Serpihan atau alat serpi. Selanjutnya ada joken modinger. Joken modinger ini artinya adalah sampah dapur. Maksudnya adalah sampah manusia purba. Biasanya kita temukan di liang-liang ini banyak ditemukan kulit kerang atau kulit siput, itu namanya joken modinger atau sampah dapur. Selanjutnya ada kapak pendek atau heskorte. Selanjutnya abrissaurus. Ini abrissaurus artinya adalah lukisan dalam gua. Jadi contohnya ada di liang-liang yang lukisan di dinding gua itu namanya abrissaurus. Selanjutnya ada alu, ada lesung, ada gerabah dan periuk, yaitu cirinya dari batu tengah. Oke, kita hapus dulu. Kita lanjut. Ternyata masih ada ini. Oke, kita masuk di yang terakhir di pembagian zaman batu. Ini batu muda atau Neolitikum. Jadi ciri khas dari Neolitikum sudah menetap, jadi permanen, sedenter, menghasilkan makanan dengan bercocok tanam dan beternak atau food producing. Jadi beda dengan tadi, dia masih food gathering atau mengumpulkan makanan. Ini sudah bercocok tanam dan beternak yang namanya food producing. Selanjutnya alat yang dipakai sudah sangat halus dan bentuknya sudah lebih rapi dari sebelumnya. Peninggalan budayanya antara lain kapak persegi ditemukan di daerah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah. Selanjutnya ada namanya kapak lonjong, biasa ditemukan di Irian. Selanjutnya ada namanya pacul, beliung, tarah, tembikar, walsembel. Jadi walsembel ini kapak lonjong besar. Selanjutnya ada namanya klein beil. Oke, itu. Tak lanjut. Selanjutnya di antara saman batu dengan saman logam itu ada namanya batu besar, saman batu besar. Ini kita harus bahas juga karena ini penting. Jadi di antara saman batu dengan saman logam ini atau saman perundagian ada namanya saman batu besar atau megalitikum. Mega besar, litikum itu artinya batu. Jadi ciri khasnya menghasilkan bangunan besar, bangunan batu yang besar. Jadi sudah ada tradisi religi berkembang besar. Jadi sudah ada religi atau cikal bakal dari agama. Jadi peninggalannya antara lain ada namanya menhir, tugu pemujaan arwah. Selanjutnya ada dolmen, meja sajen. Selanjutnya ada sarkofagus, peti batu. Selanjutnya ada waruga atau kubur batu yang
berbentuk kubus. Selanjutnya ada punden berundak. Jadi punden berundak ini cikal bakal candi sebenarnya. Jadi Candi Borobudur itu ada punden berundaknya. Selanjutnya ada arca atau patung. Oke, selanjutnya kita masuk di saman logam. Saman logam atau saman perundakian. Kita shot dulu. Jadi saman logam atau saman perundagian. Saman perundagian adalah saman di mana manusia sudah mengenal pengelolaan logam. Jadi mereka sudah menggunakan logam sebagai peralatannya. Jadi saman ini terbagi menjadi 3. 1 tembaga, 2 perunggu, 3 saman besi. Ciri khas dari tembaga adalah sudah dapat mengolah tembaga. Saman ini tidak dilalui prasejarah Indonesia. Jadi di Indonesia tidak. Selanjutnya peninggalan budayanya tidak ada. Yang kedua adalah saman perunggu. Saman perunggu ciri khasnya adalah kebudayaan Dongson. Bisa mengolah campuran tembaga dan timah menjadi perunggu, mencetak peralatan logam dengan cetak lilin atau asyair perduk dan setangkap atau namanya bipalpe. Peninggalannya antara lain kapak corong atau kapak sepatu, canrasa atau kapak corong yang salah satu sisinya panjang, nekara, berfungsi sebagai dandang dalam upacara. Selanjutnya ada moko, nekara yang tinggi, bejana perunggu dan perhiasan. Ini saman perunggu ini pernah juga dialami di Indonesia. Selanjutnya ada saman besi. Ciri khasnya sudah bisa melebur besi. Peninggalannya antara lain mata kapak, mata tombak dan pisau. Oke, kita lanjut masuk di bagian C. Manusia purba saman prasejarah di Indonesia. Ini dia yang akan kita bahas. Manusia purba saman prasejarah di Indonesia. Jadi di Indonesia pernah ditemukan ada 3 jenis manusia purba yang pernah ditemukan di Indonesia. Jadi yang pertama ada namanya Meganthropus paleojapanicus. Ini dia, atau bisa diartikan manusia raksasa dari Jawa purba. Ditemukan oleh Pon Koningswald di Sangiran. Selanjutnya ada yang kedua, ada Pithecanthropus erectus, manusia kera berjalan tegap. Cirinya adalah tinggi 165 sampai 180 cm. Badan tegap, volume otak 750 sampai 1350 cc. Tidak memiliki dagu. Geraham besar dengan rahang yang kuat. Jadi Pithecanthropus ini terbagi menjadi 3 subjenis lagi. Yang pertama adalah Pithecanthropus erectus, ditemukan oleh Du Bois pada tahun 1891 di Trinil. Selanjutnya ada Pithecanthropus mojokertensis, ditemukan Pon Koningswald. Selanjutnya yang ketiga ada Pithecanthropus robustus, ditemukan oleh Pon Koningswald. Jenis yang ketiga adalah Homo sapiens. Homo sapiens atau manusia berpikir, jenisnya antara lain Homo soloensis, ditemukan di Ngandong, Sangiran oleh Ten Har
dan open world. Jadi itu 3 jenis manusia purba yang pernah ditemukan di Indonesia. Jadi kita ulangi, yang pertama ada Meganthropus paleojapanicus, yang kedua ada Pithecanthropus, dan yang keempat ada Homo sapiens ya. Kita lanjut. Bagian D, kebudayaan nenek moyang Indonesia. Yang pertama yang mesti kita ketahui ada istilahnya local genius atau kecerdasan asli nenek moyang Indonesia. Jadi di sini ada 10 unsur budaya asli Indonesia menurut Brandes. Yang pertama kepandaian bercocok tanam. Yang kedua pelayaran. Yang ketiga wayang. Yang keempat seni gamelan. Yang kelima membatik. Yang keenam kerajinan logam. Yang ketujuh menggunakan aturan metrik. Yang kedelapan menggunakan alat tukar uang logam. Yang ke-9 sistem perbintangan atau astrologi. Yang ke-10 susunan masyarakat yang teratur. Ini unsur budaya asli Indonesia. Jadi unsur budaya asli Indonesia menurut Brandes ini ada 10. Selanjutnya pembagian masyarakat Melayu. Jadi kita sudah sampai di pembagian masyarakat Melayu. Jadi masyarakat Melayu ini dibagi dua, ada namanya Proto Melayu atau Melayu tua. Contoh dari Proto Melayu ini ada Batak, ada Dayak, dan ada Toraja. Selanjutnya ada Deutero Melayu atau Melayu muda. Mayoritas yang ada di Indonesia suku-suku ini Melayu muda. Jadi bisa disebut Jawa, Sunda, Minang, dan lain-lain. Mayoritas yang ada di Indonesia. Selanjutnya yang terakhir adalah fakta penting. Profesor Dr. Kern dan Brandes menyimpulkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari bangsa Austronesia yang berasal dari Asia Tengah. Argumentasi keduanya adalah kesamaan unsur bahasa Austronesia yang tersebar di Indonesia. Profesor Kerr berpendapat bahwa asal-usul bangsa Indonesia adalah dari Champa, Cochin, Cina, dan Kamboja berdasarkan atas kesamaan. Oke? Demikianlah video mengenai pembahasan materi yang biasa muncul di soal TKA, SBMPTN, bidang studi sejarah khususnya di Sosum. Semoga video ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.